Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, bersuka cita, kuat dalam iman, sehat dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik, sangat baik, yang melimpahi kami selalu dengan kasih karunia. Terima kasih untuk tuntunan-Mu di hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 95 ayat 6-7 bagian A. Tertulis demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan punya tujuan. Misalnya, kita bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, mensupport keluarga, membantu sesama, dan mencapai cita-cita atau harapan yang diinginkan. Orang yang belajar di sekolah punya tujuan juga, yaitu supaya punya kemampuan, keahlian, dan kompetensi dalam bidang yang diinginkan untuk ditekuni. Ketika Tuhan menetapkan atau memanggil kita untuk beribadah, itu juga ada tujuannya. Tuhan mau memberkati kita yang setia beribadah kepadanya. Dari antara sekian banyak tujuan dari ibadah kepada Tuhan, dalam renungan kali ini kita akan belajar 3 di antaranya. Yang pertama, tujuan ibadah adalah menghormati Tuhan yang adalah pemilik dari hidup kita. Dalam Mazmur 95 ayat 6-7a ini dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dalam ayat 6 dikatakan, di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menciptakan saya dan saudara, dialah yang menjadikan kita. Dan ini punya makna bahwa Tuhanlah pemilik kita. Dialah yang memiliki hidup kita. Dan karena kita adalah miliknya, sudah seharusnya kita menghormati Tuhan dengan cara beribadah kepadanya. Tujuan yang kedua adalah menguatkan roh kita. Aktivitas kita dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berbagai kesibukan kita setiap hari, itu melelahkan secara jasmani. Dan bukan jasmani saja, saudara, tapi melelahkan secara jiwa dan roh. Dan itu sebabnya kita perlu di-charge kembali dengan kekuatan rohani setiap hari. Dan kita mendapatkan kekuatan itu lewat ibadah kita kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama dengan komunitas, baik di dalam persekutuan ataupun di dalam gereja. Kekuatan rohani itu kita dapatkan ketika kita datang beribadah menyembah Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 31 tertulis, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada kekuatan rohani, kekuatan ilahi yang diberikan kepada kita. Sehingga dengan kekuatan itu kita mampu berjalan, mampu menghadapi berbagai situasi yang ada. Tujuan yang ketiga adalah untuk melayani Tuhan. Ibadah adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi jangan batasi pelayanan dengan aktivitas yang nampak di gereja. Misalnya menjadi worship leader, atau singer, atau pemain tamborin, pendoa syafaat, dan sebagainya. Itu memang termasuk melayani Tuhan, tapi tidak terbatas pada hal-hal itu.
kehidupan kita setiap hari juga adalah pelayanan kepada Tuhan. Dan itu adalah ibadah kita kepadanya. Ibadah bukan hanya di dalam gereja saja, tapi ibadah itu setiap hari, di rumah kita, di tempat kita bekerja, dalam lingkungan pergaulan kita. Itu adalah ibadah kepada Tuhan. Asalkan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang sudah meninggalkan ibadah, mari kembali beribadah kepada Tuhan. Dan bukan terbatas pergi ke gereja, saudara. Tapi sekali lagi ibadah adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kepada kami pentingnya ibadah. Ada tujuan dalam ibadah. Engkau memberkati kami ketika kami setia beribadah kepadamu. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap setia beribadah, menyadari bahwa Engkaulah pemilik hidup kami, dan bahwa kami perlu Tuhan selalu, dan kami perlu juga untuk melayani Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk lebih lagi mengerti akan kebenaran-Mu dan hidup menuruti kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawat setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, yang sedang ada persoalan, tertimpa bencana alam, dan berbagai kesukaran yang terjadi. Nyatakanlah ya Tuhan kuasa pertolongan-Mu, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang baik. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.